Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sehat selalu. Pada hari ini saya akan menanyakan hasil presentasi yang telah saya buat dengan tema pengembangan alat evaluasi di sesi ke-13. Tujuan perkuliahannya yaitu mahasiswa mampu mendeskripsikan jenis-jenis tes atau alat evaluasi, dan mahasiswa mampu mendeskripsikan langkah-langkah pengembangan alat evaluasi. Jenis-jenis tes dari segi bentuk pelaksanaannya yaitu tes tertulis atau paper and pencil test. Tes tertulis merupakan tes di mana soal dan jawaban yang diberikan kepada peserta didik dalam bentuk tulisan. Bentuk-bentuk penyusunan tes tulis yaitu seperti pilihan ganda atau multiple choice test. Dua pilihan, benar, salah, ya atau tidak. Menjodohkan atau matching test, isian atau melengkapi completion test, dan soal uraian. Yang kedua, tes lisan atau oral test. Tes lisan adalah tes yang pelaksanaannya dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung antara pendidik dan peserta didik. Tes lisan dilakukan dengan pembicaraan atau wawancara tatap muka antara guru dan murid. Dari segi persiapan dan cara bertanya, tes lisan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tes lisan bebas dan tes lisan berpedoman. Yang ketiga, tes perbuatan. Tes perbuatannya ini tes yang penugasannya disampaikan dalam bentuk lisan atau tertulis dan pelaksanaan tugasnya dinyatakan dengan perbuatan atau penampilan. Penilaian tes perbuatan dilakukan sejak peserta didik melakukan persiapan, melaksanakan tugas sampai dengan hasil akhir yang dicapainya. Dari segi bentuk soal dan kemungkinannya yaitu tes esai atau uraian. Tes esai adalah tes yang disusun dalam bentuk pertanyaan terstruktur dan siswa menyusun, mengorganisasikan sendiri jawaban tiap pertanyaan itu dengan bahasa sendiri. Dan tes objektif adalah tes yang disusun sedemikian rupa dan telah disediakan alternatif jawabannya. Dari segi fungsi tes di sekolah yaitu tes formatif. Tes formatif yaitu tes yang diberikan untuk memonitor kemajuan belajar selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian tes sumatif diberikan dengan maksud untuk mengetahui penguasaan atau pencapaian peserta didik dalam bidang tertentu. Kemudian tes penempatan. Tes penempatan adalah tes yang diberikan dalam rangka menentukan jurusan yang akan dimasuki peserta didik atau kelompok mana yang paling baik ditempati atau dimasuki peserta didik dalam belajar. Kemudian tes diagnostik. Tes diagnostik adalah tes yang digunakan untuk mendiagnosis penyebab kesulitan yang dihadapi seseorang, baik dari segi intelektual, emosi, fisik, dan lain-lain yang mengganggu kegiatan belajarnya. Langkah-langkah pengembangan alat evaluasi. Dalam mengembangkan suatu tes ada 6 tahap dalam merencanakan menyusun tes agar diperoleh tes yang baik, yaitu pengembangan spesifikasi tes, kemudian penulisan soal, kemudian penelaahan soal, kemudian pengujian butir-butir soal secara empiris, kemudian penganalisaan hasil uji coba, dan pengadministrasian soal. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan Anda, dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda, mohon dimaafkan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.